Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyah afdhalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatul ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Secondly, we never forget to convey salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the king. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, the king of the religion in this world, in hereafter, namely Islam religion, who has changed the culture to the better in order to be able to enjoy God paradise. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, kami dari kelompok 2 dan 3. Salam hangat, salam bahagia, salam hormat buat dosen penampu kita, Bapak Dr. Usman Noel, dan juga salam bahagia kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, di sini akan tampil 2 kelompok. Ya, kami sendiri dari kelompok 2 yang akan membahas jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran PAI. Selanjutnya ada juga dari kelompok 3 yang membahas tentang coba dikasih besar-besarnya metode dalam ketepatan memilih media dalam pembelajaran PAI. Ya, materi dari kelompok 2 dan kelompok 3 ini kita bilang berkesinambungan ya, karena ini membahas tentang karakteristik media pembelajaran PAI dan ini metodenya dalam metode yang tepat dalam memilih begitu ya intinya. Ya, Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi karena waktu tidak bisa dipersingkat, maka kita efisienkan saja. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat bersama. Oke, baiklah. Ya, itu materinya adalah jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran PAI. Ada yang tahu apa itu media? Ada yang tahu apa itu media? Nah, coba kalau dulu media apa itu media? Menurut asumsi Anda atau pendapat Anda? Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Oke, berikan aplaus kepada kami. Nah, ada yang lain? Media itu apa? Salsa? Mulyani? Rini? Ya. Pendapat Kalulu itu saya setuju dengan pendapat Kalulu, sangat benar karena media itu merupakan alat untuk alat yang membantu kita dalam proses pembelajaran. Media ini banyak macam-macamnya, ada media visual, media audiovisual. Sebelum kita membahas tentang macam-macam media itu, kita bahas pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu pendidik, kepada sasaran atau penerima pesan, yakni peserta didik yang belajar pendidikan Islam. Ya, karena kita ini adalah mata kuliah sumber media dan sumber pembelajaran PAI, jadi kami memberikan definisi media pembelajaran Islam. Tapi pada umumnya yang kita kenal adalah media adalah yang paling gampang untuk dimengerti adalah suatu alat dalam membantu proses pembelajaran. Mengapa dibutuhkan suatu media atau alat? Karena media dapat membuat peserta didik lebih mengerti daripada tanpa menggunakan media. Ya, seperti saat ini kita nih menggunakan menggunakan LCD. LCD ini dapat LCD merupakan media visual atau audio visual atau audio. Ya, ini merupakan audio visual karena ini bisa bersuara jika disuarakan dan bisa juga dilihat. Seperti film, video, itu semua media audio visual. Macam-macam pembelajaran ini ada media visual. Media visual itu seperti papan tulis. Kan papan tulis tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluarkan suara. Kalau ini bisa.
media visual. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Contohnya adalah papan Tulis. ya, papan tulis. Nah, yang kedua, apa contohnya? Poster. Apalagi pamflet. Apalagi grafik. Nah, banyak sekali contoh media visual. Intinya media visual itu tidak bisa bersuara, hanya bisa dilihat seperti papan tulis. Itulah pengertiannya. Pengertian sebenarnya itu bisa didefinisikan menyebutkan contohnya. Nah, kalau contohnya itu pasti peserta didik sudah mengerti karena tepat sasaran. Nah, contohnya itu papan tulis. Nah, dia bisa mendefinisikan sendiri. Papan tulis itu tidak bisa berbicara. Oke, apakah saya terlalu cepat berbicara? Tidak. Ya, oke. Karena masih banyak apa namanya presenter yang lainnya, jadi kita buru-buru saja. Jadi kita anu saja poin-poinnya saja. Sebenarnya beliau-beliau ini nanti akan membahas mengenai kelebihan kekurangannya, banyak lagi. Ya, oke. Jadi saya ini terlalu cepat bercerita. Operator bisa next. Next. Termasuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Menurut Suparto, media visual adalah gambar yang secara keseluruhan dari sesuatu yang dijelaskan ke dalam suatu bentuk yang dapat divisualkan. Nah, sedangkan media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk ya audio yang bisa didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audio. Ya, ini kalau saya menjelaskan itu bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami, karena kalau menjelaskan sesuai dengan PPT sangat sesuai dengan PPT biasa itu tidak terlalu mengerti dengan bahasa-bahasa yang meskipun kita harus dituntut untuk selalu berbahasa kata-kata ilmiah, namun kita bisa mendukung dengan bahasa yang mudah dipahami lah, ya, yang tidak buruk-buruk amat, maksudnya bukan bahasa sehari-hari, ya, maksudnya bisa dipahami. Itu tadi. Jadi ada yang bisa menyebutkan perbedaan media visual dan perbedaan media audio? Ya, mungkin dari kelompok 3 bisa. Oke, silahkan Juliani. Kalau media visual hanya bisa dilihat dengan mata tanpa bisa mendengarkan atau bisa bersuara media visual tersebut, tapi kalau media visual bisa didengarkan melalui telinga dan juga bisa dilihat melalui mata. Oke, ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Itu tadi nanti akan ada orang ditunjuk untuk menyimpulkan apa itu media visual, media audiovisual, media elektronik, media audiovisual. Tadi macam-macamnya banyak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thanks for all attention. Yumkin hakada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.